Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teori belajar yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang berikut kita pelajarin. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme, yaitu teori belajar tentang tingkah laku. Mereka menganggap paham behaviorisme menganggap bahwa tingkah laku adalah hasil dari pembelajaran, yang mana tingkah laku ini dapat diukur. Kemudian mereka juga menganggap pikiran tidak dapat diamati, yang bisa diamati tadi tingkah laku, mengabaikan proses berpikir, dan mereka mengabaikan proses berpikir yang mereka anggap belajar itu adalah tingkah laku hasil dari pembelajaran. Oke. Tokohnya adalah yang pertama Pavlov, atau bisa juga dibilang Ivan Pavlov, yaitu mengemukakan tentang classical conditioning, yaitu kebiasaan, di mana setiap kebiasaan, suatu kejadian yang diawali dengan kebiasaan terus-menerus akan menjadi tingkah laku yang terus-menerus juga. Kemudian yang kedua yang dikemukakan oleh Thorndike, ini yaitu stimulus respon. Jika guru memberikan stimulus, maka otomatis siswa juga memberikan respon. Kemudian yang ketiga, Skinner mengemukakan tentang operan kondisional atau penguatan, yaitu Skinner ini menyatakan bahwa setiap perilaku baik diberi hadiah dan setiap perilaku buruk diberi hukuman. Hal ini dapat mengubah tingkah laku siswa menjadi ke yang lebih baik terus-menerus. Kemudian yang keempat, yang ditemukan oleh Bandura tentang kognitif sosial, yaitu meniru. Makanya jadi guru adalah guru. Apa itu yang digugu dan ditiru? Nah, itulah dia Bandura tadi ya. Kemudian teori Guthrie, asosiasi dekat. Yang kedua, teori kognitivisme. Dari namanya aja kognitif, berarti berpikir. Proses berpikir di balik tingkah laku. Jadi mereka menganggap, teori kognitivisme ini menganggap tingkah laku itu adalah hasil dari proses berpikir siswa. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Mereka juga menganggap bahwa setiap orang punya pengalaman dan pemahaman dalam dirinya sendiri yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Nah, tokohnya ada berapa? Pertama adalah Piaget, atau sering disebut juga Piaget. Beda-beda cara bacanya. Yaitu teori perkembangan kognitif ada 4 tahapan. Yang pertama, sensori motor, usia 2-4 tahun, di mana anak masih sangat mengetahui bergerak untuk dirinya sendiri, berlari, berjalan, memegang, melempar, menyepak, dan sebaliknya, dan seterusnya. Yang kedua adalah praoperasional, usia 4-7 tahun, di mana ini usianya anak TK. Mulai mengembangkan diri ya. Kemudian yang C, operasional konkret, 7-11 tahun, yaitu ini usia SD. Kemudian D, operasional formal, 11-5 tahun. Di sini sudah mulai anak berpikir secara dewasa. Yang kedua dari teori kognitif dikemukakan oleh Gardner, yaitu pemrosesan informasi. Teori Gardner ini saya ambil contoh adalah ketika guru menyuruh anak untuk mengumpulkan barang-barang bekas, botol-botol bekas, plastik bekas, kemudian mengelompokkannya sesuai warna, sesuai bentuk, jenis, dan sebagainya. Di sini dikelompokkannya mereka seperti isyarat, siswa diberi isyarat atau sinyal, kemudian stimulus, kemudian siswa merespon, diambilnya lah barang-barang bekas di lingkungannya, gerak semua badannya, kemudian asosiasi verbal dan lisan,
membedakan, diskriminasi, pengelompokan konsep, aturan, memecahkan masalah. Di sini terpecahlah masalah. Plastik ini berwarna apa? Botol-botol ini berbentuk kaca atau plastik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari proses kognitivisme adalah yang dikemukakan oleh Brunner, yaitu penemuan. Yaitu ada yang terkenal ini aktif, nyata, menggunakan alat ya, ikonik, gambar, simbolik, angka. Biasanya ini dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian dari kognitivisme tadi ada ya, yang keempat adalah teori Ausubel. Teori Ausubel ini yaitu teori bermakna pengetahuan lama mempengaruhi pengetahuan baru, atau sebaliknya, pengetahuan baru mempengaruhi pengetahuan lama. Di teori Ausubel ini, siswa diharapkan aktif, yaitu hafalan, ide, konsep-konsep, dan lain sebagainya. Kemudian teori kognitivisme lagi, tokoh yang kelima adalah Van Hille, yang terkenal dengan geometri, mengenalkan pertama bangun datar, persegi, segitiga, atau lingkaran. Kemudian menganalisis, mengurutkan, memahami, deduksi, keakuratan. Misalnya geometri ini tadi persegi, segitiga, berapa seginya? Itu dia, akurat. Kemudian teori kognitivisme lagi diakui tokohnya ada Brouwer Van Esch dan Daynes. Oke, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, artinya konstruk, membangun. Konstruktivisme, yaitu dia mengatakan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri. Jadi bukan guru yang membangun, tetapi siswa itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Kita semua membangun pengetahuan kita sendiri. Di sini siswa harus aktif dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran juga bersifat nyata dan sosial. Tokohnya siapa aja? Di sini ada dua, yaitu Jean Piaget atau Piaget tadi, yang dia juga termasuk tokoh kognitivisme, konstruktivisme juga. Jadi menurut Jean Piaget, asimilasi pengalaman baru, yaitu seperti membuat balok. Dari yang persegi bisa menjadi balok. Inilah pengalaman baru. Dari segitiga bisa membuat limas. Dari lingkaran bisa menjadi bola. Itu tadi asimilasi, pengalaman baru. Kemudian akomodasi, proses membangun mental menjadi info baru. Yang kedua dari tokoh konstruktivisme adalah teori Vygotsky, yaitu dia ada 4 tahapan ini. Yang pertama, tindakan siswa itu, tindakan anak dipengaruhi orang lain. Ayo salam gitu. Kemudian yang kedua, tindakan anak dengan inisiatif sendiri. Nah, setelah kebiasaan tadi, setelah dia membangun dirinya sendiri, dia berinisiatif. Setiap ada tamu harus salam, setiap berjumpa orang ada salam, harus salam. Kemudian yang C, tindakan anak berkembang dan spontan. Berkembang dia, selain salam apalagi nanya, apa kabar Bu, ibu dari mana, dan spontan. Kemudian yang D, tindakan anak spontan dan berulang-ulang, tanpa disuruh lagi kalau gitu yang D ini, karena anaknya sudah semakin terbiasa, sudah semakin tahu kan membangun dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, konsep teori belajar humanisme, dikenal dengan memanusiakan manusia. Di sini sang proses belajar mengajar itu sangat memperhatikan minat dan bakat siswa, saling menghargai,
Tokohnya adalah Maslow, aktualisasi diri, yaitu harga diri, kasih sayang, rasa nyaman, sampai kebutuhan pokok. Seperti misalnya di pagi hari, pertama datang, pertama masuk kelas, guru menanyakan, apa kabar anak-anak? Sehat pak? Udah belajar tadi pagi? Tadi pagi makannya apa? Sarapannya apa? Itu udah kebutuhan pokok. Kesini naik apa? Sama siapa? Karena guru yang tadinya ramah, guru yang tadi membangun sifat kekeluargaan, maka akan tumbuh minat dan bakat siswa. Itulah tadi saling menghargai. Itu dari Maslow. Kemudian tokoh yang lainnya dari humanisme ini yaitu Arthur Combs dan Carl Rogers. Demikianlah pelajaran kita tentang teori belajar. Untuk penambahan lainnya atau ada yang salah dari penjelasan ini, silahkan di komen ya. Kalau hal ini bermanfaat sedikit saja bagi kalian, silahkan like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.